Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Perwitasari. Saya dosen teknik sipil jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera dengan bidang kekhususan manajemen dan rekayasa konstruksi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Teknik. Pembahasan atau pemaparan ini adalah dalam rangka bukti kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pemaparan yang akan saya bahas adalah mengenai delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Interaksi akan membahas mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian asesmen adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa selama proses perkuliahan. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai delivery tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Ekonomi Teknik ini mempelajari mengenai konsep dasar ekonomi teknik terkait perannya dalam ilmu kerekayasaan, kemudian bagaimana waktu mempengaruhi nilai uang, dan juga faktor bunga. Mahasiswa juga akan dibekali kemampuan menganalisis pemilihan berbagai alternatif ataupun usulan kelayakan investasi dari sudut pandang ekonomi dengan menggunakan berbagai metode perbandingan nilai. Investasi yang dimaksud di sini bisa berupa aset ataupun peralatan, kemudian bangunan konstruksi ataupun pengembangan kawasan dan lain sebagainya. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempelajari mengenai inflasi dan juga pajak. Mahasiswa juga akan belajar mengenai break-even point yang menunjukkan berapa lama modal investasi akan kembali. Serta lebih lanjut, mahasiswa akan belajar mengenai sensitivitas analisis, yaitu suatu simulasi untuk mengetahui komponen penerimaan atau pengeluaran mana yang paling sensitif terhadap perubahan. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pemilihan dari berbagai alternatif ataupun usulan kelayakan proyek. Analisis ini merupakan bagian dari analisis studi kelayakan yang dalam project life cycle berada dalam tahap perencanaan. Lulusan sarjana teknik sipil diharapkan mampu untuk melakukan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan juga tata kelola proyek. Dalam struktur kurikulum MBKM Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera, mata kuliah ini berada pada tingkat akhir karena diharapkan mahasiswa sudah mampu untuk melakukan analisis dan memahami konsep mengenai siklus hidup proyek. Selanjutnya, dalam menyusun RPS dilakukan bersama dengan seluruh dosen pengampu dengan mengacu kepada capaian lulusan yang dibebankan prodi kepada mata kuliah ini, sehingga mendukung profil lulusan yang ingin dicapai oleh program studi. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis atau evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan alternatif atau kelayakan investasi dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian, mahasiswa mampu mengkaji implementasi inflasi, depresiasi, pajak, dan hubungannya dalam pemilihan alternatif atau kelayakan investasi. Mahasiswa mampu melakukan analisa sensitivitas dan payback period sebagai indikator pendukung pengambilan keputusan kelayakan investasi. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, perkuliahan dilaksanakan dalam 14 pertemuan tatap muka dan 2 ujian. Adapun materi yang kami deliver kepada mahasiswa yaitu konsep ekonomi teknik yang diajarkan dalam 3 pertemuan, kemudian pemilihan alternatif yang dipelajari dalam 6 pertemuan dengan membahas berbagai metode, kemudian inflasi, depresiasi, pajak yang dipelajari dalam 3 pertemuan, dan analisa sensitivitas dan payback period dalam 2 pertemuan terakhir. Untuk mendukung tercapai capaian pembelajaran, mahasiswa disarankan untuk dapat membaca dari berbagai sumber seperti Engineering Ekonomi karya Blank dan Anthony Tarkin, kemudian William J. Sullivan dengan judul yang sama, ataupun jurnal dan buku-buku referensi terkait lainnya, sehingga memperkaya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait pokok materi yang disampaikan. Demikianlah aspek delivery yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, penjelasan mengenai aspek interaksi. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, interaksi akan membahas mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Teknik ini tidak lagi teaching center learning, tetapi menjadi student center learning yang mengedepankan partisipasi aktif dari mahasiswa.
Teknik interaksi atau metode pembelajaran yang dilakukan antara lain dengan cara ceramah, tetapi didahului dengan pertanyaan pemicu ataupun meminta pendapat mahasiswa terkait topik yang akan dibahas. Kemudian juga studi case. Hal ini karena mata kuliah ini akan banyak mempelajari analisis pemilihan alternatif dan lainnya, maka akan diberikan soal-soal latihan studi kasus untuk diselesaikan secara mandiri dan disampaikan di depan kelas dengan dipilih secara acak oleh dosen. Selanjutnya juga dilakukan dengan problem based learning, di mana mahasiswa akan dipecah dalam grup-grup kecil untuk berdiskusi mengenai problem yang diberikan oleh dosen terkait materi pada hari itu. Mahasiswa harus mampu menguraikan masalah, kemudian mencari solusinya dan memaparkannya di depan kelas. Selanjutnya pada aspek asesmen, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa asesmen adalah bagaimana saya mengukur mahasiswa berdasarkan performanya selama mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang merupakan agreement bersama antara dosen dan mahasiswa yang kurang lebih terdiri dari kode etik perkuliahan, kemudian kehadiran dan kriteria penilaian. Sehingga sejak awal mahasiswa sudah mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dalam proses perkuliahan ekonomi teknik ini. Berikut adalah asesmen pembelajaran yang terdiri dari bentuk evaluasi dan kaitannya dengan CPMK, sub-CPMK, serta bobot penilaian, instrumen, dan buktinya. Demikianlah penjelasan delivery, interaksi, dan asesmen pada perkuliahan ekonomi teknik yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan proses micro teaching dengan menggunakan aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama mata kuliah ekonomi teknik. Pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar ekonomi teknik. Kemudian makanya kita mulai membaca doa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kemudian selanjutnya ekonomi teknik. Ekonomi teknik merupakan alat bantu pengambil keputusan atas sejumlah alternatif analisis investasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan sudut pandang ekonomi. Jadi kalau kita mau melakukan analisa ekonomi teknik, kita meyakinkan dulu bahwa yang akan kita pilih itu, alternatif yang akan kita pilih itu memang sudah layak secara teknis gitu ya. Misalkan kita mau milih mobil, satunya mobil baru, satunya lagi mobil second gitu ya, itu alternatif. Kita memilih dari sudut pandang ekonomi, lebih hemat mana sih? Tetapi kita harus meyakinkan diri dulu bahwa dua-duanya ini adalah dalam kondisi yang layak gitu. Jadi jangan sampai kita memilih sesuatu yang satunya udah sebenarnya sudah nggak layak secara teknis untuk digunakan gitu ya. Jadi ekonomi teknik ini sebagai alat bantu, hanya alat bantu. Pengambil keputusannya tetap manusianya gitu ya. Kemudian apa pentingnya ekonomi teknik? Yang pertama, meninjau kesesuaian dari proyek ataupun alternatif untuk memperkirakan nilainya dari sudut pandang engineering. Itu menurut American Society. Kemudian mengetahui konsekuensi keuangan dari produknya. Sama kayak tadi, kalau kita mau milih mobil, mungkin kalau mau beli mobil second jauh lebih murah daripada beli mobil baru. Tapi kita mesti tahu membandingkannya untuk horizon waktu berapa lama. Bisa jadi sebenarnya kita beli mobil bekas itu jauh lebih murah capital cost-nya atau initial cost-nya, tetapi sebenarnya dia membutuhkan biaya operasi yang besar selama 5 tahun dibandingkan dengan beli mobil yang baru gitu ya. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang selanjutnya kapan dibutuhkannya? Pada saat aspek ekonomi itu menjadi kriteria pilihan gitu ya. Kalau saya mempunyai uang yang tidak terbatas, mungkin saya nggak perlu lagi melakukan analisa ekonomi teknik gitu, karena saya tidak mempertimbangkan ekonominya. Yang penting dia layak aja secara teknis, berapapun uangnya silakan. Berarti saya tidak perlu melakukan analisa ekonomi teknik gitu ya. Yang selanjutnya, apa contohnya di bidang kekayaan sipil? Untuk memilih misalkan investasi alat berat atau untuk memilih mana sih proyek yang terbaik untuk diambil gitu ketika investor mau melakukan memilih saya mau mengusulkan proyek mana sih yang mau saya ambil gitu. Misalnya gedung mana sih yang sebenarnya secara ekonomi terbaik gitu ya untuk pengembalian modalnya, atau mana sih yang lebih prioritas, misalkan pemerintah mau membangun sebuah infrastruktur, mana sih yang lebih prioritas terlebih dahulu gitu, atau bagaimana sih seharusnya rekayasa proyek dirancang. Ini contoh-contoh ekonomi teknik penggunaannya. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan ekonomi teknik. Yang pertama adalah identifikasi.
identifikasi masalahnya apa. Kemudian misalkan tadi masalahnya adalah melakukan saya butuh mobil gitu, itu kan masalah ya, saya butuh mobil misalkan gitu. Kemudian penetapan tujuan ini apa? Tujuan tuh beda-beda ya, tujuannya untuk apa gitu, karena setiap orang pasti beda. Misalkan mau milih rute aja, mau milih rute yang saya pilih terbaik menurut saya belum tentu terbaik menurut Ijai gitu ya. Terbaik menurut saya yang paling cepat, tapi terbaik menurut Ijai adalah yang paling misalkan yang paling indah gitu, atau misalkan paling apa gitu. Itu pasti beda, tujuan orang beda-beda gitu ya. Kemudian penentuan alternatif, mengumpulkan dulu informasinya. Kalau tadi saya mau beli mobil, saya pasti punya banyak alternatif mobil kan ya, mobil yang mana gitu. Tapi baru kita cari informasi-informasi yang lain terkait berapa sih inisial cost-nya. Kemudian dia perlu biaya pengeluarannya selama horizon waktu itu apa aja gitu ya, biaya operasinya berapa. Karena bisa aja antara satu mobil dengan mobil yang lain biaya operasionalnya beda, biaya bensinnya, penggunaan bensinnya beda gitu. Nah itu yang kita perlu cari tahu terlebih dahulu. Baru kemudian kita menentukan horizon perencanaan berapa lama gitu ya, berapa lama sih. Habis itu kita tentukan cash flow-nya. Nah, cash flow ini kita gambarkan dalam sebuah cash flow. Kemudian menentukan marnya. Mar ini adalah nanti kita pelajarin di pertemuan di depan nanti tentang mar ini adalah tingkat pengembalian yang wajar. Jadi seberapa sih seharusnya idealnya pengembalian yang wajar gitu. Kalau misalkan jalan tol misalnya sebenarnya keuntungan yang wajarnya adalah 4%. Kalau saya sudah menetapkan keuntungan 4% terus ditawari dengan proyek yang di bawah 4%, ya pasti saya tidak akan ambil gitu ya. Jadi marnya harus kita tentukan dulu. Kemudian analisis setiap alternatifnya. Analisisnya dengan menggunakan value of money. Kemudian ukuran kelayakan ekonomi. Oke, kita bisa lihat dari NPV-nya, dari IRR-nya gitu ya. Kemudian dari benefit cost ratio-nya, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Kemudian ketika memilih kita juga nggak cuma melihat dari indikator ekonomi, kita juga bisa mempertimbangkan parameter-parameter non-ekonomi. Kalau misalkan pemerintah mau bangun tapi infrastrukturnya infrastruktur sosial, atau misalkan ada kepentingan politik di situ di dalamnya, itu tentang ekonomi ya namanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, ini tahapan di dalam analisa ekonomi teknik. Untuk analisis setiap alternatifnya itu bisa digunakan berbagai metode perbandingan nilai yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya ini contoh ya. Jadi ada dua perusahaan, mereka itu bekerja sama, tapi sering banget untuk melakukan perjalanan dinas. Jadi mana sih alternatif yang lebih baik? Apakah mereka baiknya beli pesawat sendiri atau tetap menggunakan pesawat komersial? Nah, pertanyaan yang pertama yang harus dilihat itu adalah sebenarnya ini informasi yang perlu kita tahu ya. Berapa sih biaya pengeluaran setiap tahun gitu ya? Berapa sih biaya setiap tahun untuk terbang komersial misalkan gitu? Atau berapa sih biaya setiap tahun yang harus dikeluarkan untuk operasional ketika memiliki pesawat sendiri? Nah, itu yang nanti kita bandingkan ketika kita sudah tahu pengeluarannya berapa. Bagaimana cara membayarnya, rencana pembiayaan. Kita punya keuangan kita itu cash flow kita seperti apa gitu ya. Kemudian ada keuntungan pajak atau enggak, apa dasar memilih alternatifnya, berapa tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, ini informasi-informasi yang akan menjadi basis ketika kita mau menentukan memilih alternatif gitu ya, memilih di antara berbagai alternatif. Kemudian dari tahapan-tahapan analisis ekonomi teknik tadi, baru kita menentukan analisisnya. Tadi tentukan tujuannya. Jadi nanti ketika kita memilih kedua alternatif itu, kita mau memilih yang paling minimal biaya totalnya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi apa yang harus diperkirakan atau dikumpulkan untuk setiap alternatif. Kita menentukan kerangka itu yang nanti kita bisa susun dalam sebuah cash flow. Kemudian kita bisa tentukan kriteria pemilihannya dengan metode-metode alternatif ini. Apakah metode perbandingan nilai ini ya, apakah present worth, apakah annual worth, atau future worth, dan lain sebagainya. Kemudian langkah 5 dan 6-nya bisa dengan payback period dan analisa sensitivitas. Baru habis itu kita menentukan pemilihan alternatif untuk dalam waktu 5 menit lah ya. 5 menit, silakan kalian menentukan kalian mau pilih alternatif apa, mau pilih mengambil keputusan apa. Boleh kasusnya apa aja, tapi dilihat dari sudut pandang ekonomi. Oke, coba Hajar. Ini contohnya kan ya, Bu? Ya. Kalau saya di sini bikin contohnya itu seperti pemilihan supplier pada bahan bangunan, Bu. Jadi nanti ada dari mungkin dari PTA atau PTB terdapat dua alternatif. Lalu nanti kita untuk solusinya sendiri itu yang dibutuhkan itu seperti biaya yang ditawarkan, biaya
harga penawaran dari bahan-bahan bangunannya tersebut atau apa dari lokasi supplier tersebut ke konsumen yang menginginkannya dari antara PT A dan juga PT B. Terus bagaimana pengiriman yang dilakukan oleh PT A atau PT B ke lokasi konsumennya. Lalu bagaimana kualitas dari bahan bangunan yang diberikan oleh PT A dan juga PT B untuk konsumen tersebut, apakah telah sesuai dengan keinginan dari konsumen tersebut atau belum. Lalu selanjutnya bagaimana cara pembayaran yang dilakukan oleh PT A dan juga oleh konsumen kepada PT A atau PT B, apakah ini nantinya akan dilakukan pembayaran mengikuti info setiap minggunya, jadi dibayarkan per minggunya, atau setelah pengiriman yang dilakukan oleh supplier tersebut maka langsung dibayarkan oleh konsumen. Jadi seperti fleksibilitasnya itu sih, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, Hajar meninjaunya dari banyak aspek ya, itu nggak cuma ekonomi kayaknya kalau seperti itu ya. Oh, iya. Melihat dari sisi ekonominya, mungkin yang pertama tadi ya dari sisi Iya. Oh iya, Bu. harga Biayanya ya, Bu. tadi usulan penawarannya gitu ya, itu baru kita ngelihat usulan penawaran. Kalau sudah sama pembayarannya ya, Bu. Ya, dari tentang pembayarannya, kalau sudah yang lain-lain tuh rasanya melihat dari Kemutu ya, Bu. Ya, kalau ini kita menganggap bahwa dua-duanya itu secara aspek ini sudah layak gitu ya. Tinggal yang dipertimbangkan adalah dari sisi ekonominya gitu ya. Oke, Vijay, boleh Vijay. Pemilihan alternatif untuk suatu kegiatan pertanian, Bu. Semisal penanaman padi gitu. Jadi si petani ini memiliki dua alternatif. Yang pertama itu dia menggunakan alat bantu hewan seperti kerbau, sapi, dan lain-lainnya. Yang kedua, dia menggunakan mesin, Bu, ataupun traktor. Nah, untuk solusi yang dipikirkan dia itu biaya per tahunnya. Biaya per tahunnya itu antara lain dari maintenance atau perawatannya, antara alat bantu hewan itu berapa dan alat traktor itu berapa untuk biaya maintenance per tahunnya. Habis itu biaya operasionalnya, Bu, seperti kalau di hewannya itu untuk pakan setiap harinya berapa, untuk di mesin itu biaya penggunaan bensin ataupun biosolar itu berapa. Dan terkait kedua hal tersebut, si petani ini juga atau saya sendiri itu meninjau dari masa efektivitasnya, Bu. Jadi si kerbau ini bisa bertahan sampai berapa tahun dan si mesin traktor ini bisa berapa tahun. Sekian sih, Bu. Oke, mungkin ada yang kurang ya yang perlu ditimbangkan Vijay, harga belinya ya. Harga awalnya mungkin Vijay belum mempertimbangkan gitu, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ini tadi tentang mengambil keputusan. Sekarang kita mau melihat bahwa di dalam pengambilan keputusan itu ada juga tentang jenis-jenis tipe proposal. Nah, ini adalah pohon pemerintah bikin sebuah pengadaan, kemudian saya atau Vijay atau Hajar itu mau masukin proposal berdasarkan pengalaman Vijay, kemudian Vijay mengumpulkan informasi, membuat sebuah perencanaan, desainnya, membuat estimasinya, jadilah sebuah proposal. Nah, proposal itu bisa aja ada yang layak, ada yang nggak layak, misalnya gitu ya. Yang viable ini layak, yang non viable ini tidak layak. Dari sini baru kita bisa membandingkan, ada dua tipe, dua-duanya udah layak dulu di proposalnya ya. Ada yang disebut dengan mutually eksklusif, ada yang disebut dengan independent project. Yang disebut mutually eksklusif itu adalah kalau misalkan kita pilih satu, maka yang lain itu sudah tidak akan terpilih. Contohnya adalah kalau semuanya masukin proposal, misalkan saya buka pengadaan, saya mau buat hotel gitu ya, Vijay, Hajar, Raffi, Julika, Amnya, itu semua masukin proposal. Kalau yang disebut dengan mutually eksklusif adalah ketika saya sudah pilih punya Vijay, maka yang lain sudah tidak akan saya pilih. Itu disebut dengan mutually eksklusif. Kalau independent project, itu kalau saya pilih punya Hajar, maka saya masih mungkin pilih punya Vijay. Contohnya gini, kalau mutually eksklusif ketika saya bilang, saya mau bikin hotel, kalian semua merancang hotel yang sama, kalian semua merancang hotel ya, untuk bangunan yang sama. Jadi kalau saya udah pakai rancangan Vijay, ya saya nggak butuh rancangan yang lain. Tapi kalau independent project adalah ketika saya pilih punya Hajar itu melakukan rancangan terkait arsitekturnya, Vijay terkait strukturnya, Raffi terkait landscape-nya. Jadi kalau saya pilih Hajar, saya juga bisa pilih Vijay gitu ya. Itu yang disebut dengan independent project. Jadi nggak ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan do nothing. Do nothing itu tidak melakukan apapun. Jadi kalau saya punya alternatif,
tapi saya ada alternatif do nothing. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, masih mending mana sih saya punya uang nih, saya mau investasi. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, sama saya bangun hotel, kira-kira 5 tahun ke depan nilai investasinya bagus mana? Jangan-jangan kalau misalkan saya nggak ngapa-ngapain, uang saya masih tetap segitu dibandingkan saya bangun hotel, terus kemudian nggak ada yang tinggal di situ gitu ya, nggak ada yang masuk. Itu artinya membandingkan dengan do nothing. Saya bandingin dulu dengan do nothing. Kalau memang kecuali kalau memang kita nggak punya pilihan lain, contohnya gini, alat saya udah rusak gitu, alat saya udah rusak nggak bisa diapa-apain, otomatis saya masih harus membeli yang lain, terpaksa harus membeli yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif mutuali eksklusif, di situ cuma boleh pilih satu, yang lain nggak akan dipilih. Kalau independent project itu adalah serangkaian alternatif pilih kombinasi terbaik untuk mengoptimalkan kriteria yang diberikan. Kriterianya apa? Saya mau bangun hotel, hotelnya saya bisa kasih rangkaian kombinasi yang tadi saya bilang, apakah saya mau ada proposal, ada proposal yang ngajuin tentang strukturalnya, proposal yang ngajuin tentang landscape-nya, dan lain sebagainya. Lebih sulit dari pendekatan mutuali eksklusif, lebih sulit karena kalau mutuali eksklusif saya tinggal pilih aja gitu ya, pilih satu dengan yang lain, saya udah pilih, udah lengkap gitu. Kalau independent project belum tentu yang satu itu bisa, misalkan usulannya Vijay senada dengan usulannya, kalau digabungin dengan punyanya Hajar, landscape-nya mungkin cocok atau enggak gitu. Jadi cocok-cocokan gitu kan. Kalau mutuali eksklusif ya saya udah jadi, udah lengkap gitu, udah jadi. Kalau yang independen, pilihan untuk Hajar yang strukturalnya dengan Vijay yang arsitekturnya belum tentu nyambung. Jadi ini adalah pilihan yang harus saya cari kombinasi terbaiknya seperti apa kalau kita mau pilih yang independent project, makanya lebih sulit. Kemudian yang selanjutnya, ini gambar apa sih? Life cycle project atau daur hidup proyek atau daur siklus hidup project ya. Ini sudah kita pelajarin di semester sebelumnya ya. Boleh tolong dijelasin. Sama seperti tadi, adanya needs itu adalah kebutuhan. Jadi suatu proyek itu tidak akan direncanakan kalau misalnya tidak ada yang namanya kebutuhan. Jadi yang paling pertama itu adalah adanya suatu kebutuhan akan bangunan gedung atau kebutuhan akan infrastruktur, masuk jalan dan lain sebagainya. Setelah adanya kebutuhan itu kita masuk ke dalam project formulation process. Jadi di sini di tahapan ini bagaimana dari kebutuhan tadi kita definisikan atau kita artikan bahwasanya bagaimana sih kita mewujudkan suatu kebutuhan tadi atau kebutuhan akan gedung, kebutuhan akan jalan dan lain sebagainya, itu di proses project formulation process. Nah, setelah itu tadi kita definisikan, baru kita masuk ke yang namanya planning process. Nah, di planning process ini kita membuat yang namanya penjadwalan dan lain sebagainya mengenai proyek ini. Misalkan tadi kita pokoknya di sini berhubungan mengenai pendanaan, penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, setelah di planning process ini masuk ke engineering dan design proses. Nah, di engineering dan design proses ini biasanya berhubungan dengan misalnya gambar kerja atau detail engineering design gitu dari si proyek yang akan kita laksanakan. Setelah engineering dan design proses, kita masuk ke construction proses. Jadi di construction proses ini bagaimana kita mengeksekusi apa yang sudah kita persiapkan tadi dari tahap planning proses, kemudian tahap engineering dan design proses di tahap construction ini. Setelah tahap construction, kita masuk ke tahap use dan management proses. Nah, di sini bahwasanya bangunannya itu sudah jadi, sudah berdiri, bagaimana kita menggunakan atau mengoperasionalkan bangunannya itu sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang terakhir yaitu disposal proses. Jadi di tahap disposal proses ini bangunan yang sudah masuk ke umur pakainya tadi bisa dihancurkan atau dibangun kembali seperti itu, Bu. Oke. Jadi di sini saya mau melengkapi ya, udah cukup bagus ya tadi dari Vijay dan juga Sandy. Tapi di sini ya dari fase planning tadi ini bukan tentang perencanaan itu, tetapi lebih kepada feasibility dan ruang lingkup yang ditentukan oleh ownernya. Ini masih tahap owner ya, ownernya ruang lingkup yang pengen, atau user requirement. Ya, user requirement itu dari owner juga, apa sih yang sebenarnya dia inginkan ya. Sementara kalau engineering itu adalah bagaimana konsultan membuat sebuah gambar untuk memenuhi keinginan dari yang dibutuhkan oleh ownernya gitu ya. Oke, Hajar, yang tadi kita bahas adalah tentang ekonomi teknik. Nah, kalau ekonomi teknik menurut project life cycle ini, Hajar itu berada di fase yang mana saja? Berada di fase konstruksinya mungkin, Bu. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu konstruksi tersebut mungkin, Bu. Oke, Rafli, ini baru ngomongin tentang kalau construction proses itu kita membangun uangnya udah ada. Kalau tadi tentang ekonomi teknik kan mau melihat apakah proyek ini layak dibangun atau enggak gitu ya. Oke, berarti Rafli, sebenarnya analisa ekonomi teknik itu beradanya di fase mana, Rafli? Untuk analisa ekonomi teknik berada di fase di planning proses, Bu. Di
planning proses ya, adanya di project feasibility and scope. Dia masuknya di tahap analisa kelayakan. Layak nggak sih? Di analisa di planning proses itu kita nggak cuma ngomongin analisa ekonomi teknik, tapi kita juga ngomongin tentang analisa yang lain-lain secara hukum seperti apa. Jadi analisa feasibility tadi itu banyak yang ruang lingkupnya. Dari sisi hukum kita perlu melihat kalau saya mau bangun gedung, kemudian di tanah itu boleh atau enggak, atau misalkan kalau saya mau bangun high rise building di sekitaran bandara boleh atau enggak, berapa sih radiusnya. Nah itu kita ngomongin tentang hukum gitu ya. Kemudian atau dari sisi lingkungan, di sini ada AMDAL tadi bukan tentang pengadaan lahan ya Vijay, tapi tentang lingkungan. Kalau saya mau bangun di situ, di sini ada HL dan FL, kira-kira dia akan mempengaruhi lingkungan enggak gitu ya. Kalau saya mau bangunnya ternyata misalnya mau bangun pabrik di situ, kemudian berpengaruh terhadap pencemaran udara di situ, boleh atau enggak? Nah itu pastinya di fase AMDAL. Kalau planning proses tadi kita ngomongin tentang hukum, kita ngomongin tentang kelayakan teknis, ini dari sisi teknis, baru secara teknis umum aja gitu ya. Kalau di engineering and design kita sudah bangun secara detail engineering design. Kalau planning proses itu baru gambaran awalnya. Secara teknisnya boleh atau enggak, layak atau enggak. Kemudian secara ekonominya layak atau enggak. Nah, secara ekonomi ini juga bisa dipisah, secara ekonomi dan secara finansial. Finansialnya kalau itu bangunan pemerintah bermanfaat atau enggak. Secara ekonomi bermanfaat itu lebih kepada bermanfaat atau enggak kepada masyarakat. Kalau finansial itu kaitannya balik modal atau enggak. Investasinya balik modal atau enggak. Jadi beda ya antara ekonomi dengan finansial, walaupun dua-duanya di bidang ekonomi. Kemudian secara hukum, secara lingkungan, dan lain sebagainya adanya di planning proses. Jadi ekonomi kita resume dulu perkuliahan kita hari ini. Vijay, apa sih yang Vijay dapat hari ini Vijay? Yang PJ dapat dalam perkuliahan ini Bu, yang pertama itu terkait apa itu ekonomi teknik gitu Bu. Jadi ekonomi teknik itu adalah pemilihan alternatif, suatu ilmu untuk pemilihan alternatif dari sebuah studi ataupun sebuah proyek yang akan kita kerjakan gitu. Setelah adanya apa? Ya, pengambilan keputusan. Oke. Pengambilan keputusan ya Bu. Dari hal itu kita juga dari pengambilan keputusan itu ada beberapa faktor yang bisa kita lihat gitu. Dari biaya pemeliharaan kah, dari jangka waktu yang kita pilih, dari jangka waktu hal yang kita pilih, ataupun biaya awalnya juga gitu, dan rekam waktu yang pasti tercakup dalam ekonomi gitu Bu. Apa yang Hajar dapat hari ini? Iya Bu, mungkin nggak jauh beda sama Vijay. Jadi kayak tadi ekonomi teknik itu sebagai salah satu alat bantu ya Bu untuk menentukan pengambilan keputusan. Terus juga apa pentingnya dari ekonomi teknik itu sendiri. Terus kapan sebenarnya ekonomi teknik itu digunakan. Selanjutnya kayak tadi ada kayak tahapan-tahapan dari ekonomi teknik itu sendiri, dari tahapan identifikasi sampai keputusan akhirnya. Selanjutnya juga tadi ada contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Budian, terus juga mengulang kembali daur project itu Bu. Rafli, kapan sih dibutuhkannya ekonomi teknik, Rafli? Teknik itu saat ada pilihan dari beberapa pilihan gitu Bu, kita untuk mencari pilihan mana yang sekiranya terbaik. Terbaiknya dari sudut pandang apa? Sebaiknya dari sudut pandangnya ekonomi itu Bu. Oke. Baik dari sudut pandang ekonomi ya, karena terbaiknya bisa apa aja, bisa baik dari sudut pandang teknis dan lain sebagainya gitu ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai time value of money, perhitungan bunga dan faktor penggunaannya ya. Kemudian ya mungkin bisa dipelajari dulu, nanti bahannya saya berikan, kalian pelajari dulu. Minggu depan saya minta kalian untuk yang memaparkannya ke saya, kita diskusi bersama. Oke, kalau gitu kita tutup kuliah kita hari ini dengan membaca doa. Silakan baca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oke, selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Terima kasih Budian. Terima kasih Bu. Demikianlah PDD UKTPT saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.